mikro, kecil, menengah. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan arahan dari Ketua Dewan Pak Dr. Osman Sabta. Waktu dan kembali diserahkan untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam hormat. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat saudaraku Bambang Susatyo yang selalu hadir di mana-mana dan menjadi milik rakyat, Ketua Umum Kadin yang baru saja memberikan penjelasan. Saya tidak berpanjang lebar karena sebentar lagi kita akan mendengar arahan dari Pak Ketua MPR tentang maksud dan tujuan yang telah dijelaskan oleh Ketua Umum Kadin tadi. Dengan demikian, saya harapkan Kadin ini betul-betul untuk kepentingan pengusaha kecil dan menengah. Karena pengusaha kecil menengah memerlukan payung hukum, payung perlindungan, payung pelaksanaan yang dikawal khususnya oleh MPR yang sekarang kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Inilah manfaatnya Kadin ini dibentuk tahun 1987, nomor 1 itu adalah untuk membangun usaha-usaha kecil dan menengah. Jadi kalau yang udah besar-besar nggak usah pakai Kadin lagi. Yang udah besar-besar tuh bikin ya kayak Kinandren Jepang itu. Jadi nggak usah aja. Saya kira ini kita dapat memaklumilah, ya. Dan saya berharap Rapimnas ini betul-betul membawa hikmah dan membawa dalam kondisi rapid COVID-19 ini, kita toh masih mampu melakukan ini. Apalagi dengan kehadiran Bapak Bambang Susatyo yang insya Allah beliau sangat peka terhadap kepentingan rakyat kecil. Untuk itu saya harapkan beliau dapat memberikan pengarahannya kepadanya. Dan untuk saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke acara, yaitu kita akan mendengarkan sambutan Ketua MPR RI sekaligus peresmian pembukaan Rapimnas Kadin 2020 oleh Bapak Bambang Susatyo SPSD. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Bambang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati senior saya, Pak Osman Sabta, guru dan pembimbing politik saya. Yang saya hormati Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Saudara Edi Ganevo, beserta segenap jajaran pengurus Kadin Indonesia. Saudara Ketua Panitia Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2020, Haji Nur Kholis, dan seluruh peserta Rapimnas Kadin Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih dapat hadir dalam forum yang membahagiakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dilaksanakan secara virtual, tentunya tidak akan mengurangi nilai dan makna kebersamaan kita. Pada kesempatan ini, saya patut berbangga bahwa dalam suasana yang kita hadapi pada masa pandemi saat ini,
tidak menyurutkan langkah kita dan mengendurkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu memikirkan berbagai persoalan kebangsaan, terutama menyangkut bidang perekonomian yang paling menyentuh kehidupan rakyat, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, merujuk pada tema yang diusung pada Rapimnas Kadin kali ini, yaitu membina, mengembangkan UMKM untuk memperkuat ketahanan nasional. Maka setidaknya kita akan dihadapkan pada 3 pertanyaan penting. Yang pertama, mengapa keberadaan UMKM perlu dibina dan dikembangkan? Kedua, bagaimana cara terbaik membina dan mengembangkan UMKM? Dan yang ketiga, apa korelasi antara UMKM dengan ketahanan nasional? Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, keberadaan UMKM perlu dibina dan dikembangkan karena beberapa alasan. Pertama adalah, sebagaimana kita sadari bersama, bahwa UMKM adalah salah satu pilar penopang perekonomian nasional. Jika kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, ternyata jumlah UMKM di Indonesia sangat besar sekali, mencapai 64,19 juta, yang merepresentasikan lebih dari 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto adalah sebesar 60%, selain mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Jadi sesungguhnya kalau kita jujur, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional kita. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa meskipun UMKM ini jumlahnya sangat besar, ternyata kemampuan UMKM untuk menembus pasar ekspor masih relatif kecil, hanya sebesar 14%. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat pangsa pasar global sangatlah besar, sekitar 7,4 miliar orang penduduk dunia atau sekitar 28 kali lipat pasar domestik. Jika UMKM hanya berfokus pada pasar domestik, maka kita akan menyia-nyiakan berbagai peluang yang tersedia di pasar global. Alasan ketiga adalah pandemi COVID-19 yang telah menghantam sektor perekonomian kita juga telah berdampak besar pada kehidupan UMKM di tanah air. Bila kita tengok ke belakang, saat krisis ekonomi tahun 98 dan krisis moneter 2008, UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu bertahan dan terhindar dari dampak krisis tersebut. Hal ini berbeda pada masa pandemi COVID-19 yang kita alami hari ini, di mana penerapan protokol kesehatan membatasi berbagai aktivitas perekonomian yang berdampak pada terhambatnya proses supply dan demand. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, dari total UMKM di Indonesia atau sekitar 64,19 juta pelaku usaha, sekitar 47% diantaranya diprediksi akan gulung tikar, yang tentunya akan berdampak pada membengkaknya angka pengangguran dan pada akhirnya adalah pada angka kemiskinan. Karena kontribusi UMKM terhadap penyediaan lapangan kerja adalah sebesar 97%. Sebagai data pembanding dari Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat sebanyak 98% usaha mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi. Sedangkan dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD memperkirakan bahwa pada Desember 2020 sekitar separuh UMKM di Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Alasan keempat, kemampuan daya saing UMKM kita masih belum optimal. Dari seluruh UMKM yang ada, ternyata jumlah UMKM yang mampu beradaptasi dan terhubung dengan ekosistem digital baru sekitar 13%. Sementara sisanya masih offline. Di tengah derasnya arus globalisasi dan cepatnya lompatan kemajuan zaman,
literasi teknologi pada seluruh sektor kehidupan, termasuk perekonomian, adalah sebuah kebutuhan primer untuk bisa bersaing dan bertahan hidup. Sesungguhnya banyak potensi yang masih bisa digali dan dikembangkan oleh UMKM. Salah satunya adalah yang pernah dicetuskan oleh pemerintah mengenai program pengembangan potensi desa menjadi DEWA atau Desa Wisata Agro, DEWI Desa Wisata Industri, dan DEDI Desa Digital. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Berbagai gambaran mengenai dampak pandemi COVID-19 pada UMKM menyampaikan pesan penting bahwa menyelamatkan UMKM adalah mutlak dilakukan untuk menjaga agar perekonomian nasional tidak kolaps, dan bahwa pembinaan dan pengembangan UMKM penting dilakukan dalam kerangka menopang ketahanan nasional. Mengakhiri sambutan saya sebagai amanah dari panitia, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapimnas Kadin tahun 2020 dengan resmi saya buka. Semoga Rapimnas ini dapat menghasilkan berbagai pemikiran dan langkah konstruktif dalam membangun perekonomian nasional, khususnya melalui optimalisasi peran UMKM. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.